Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali tentunya dengan Bapak Bagian Sugianto, tentunya hanya di Belajar Channel. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimanakah cara menjumlahkan dan juga mengurangkan 3 pecahan secara langsung. Ini dia contohnya. Oke anak, sebelum kita membahas tentang menjumlahkan dan juga mengurangkan 3 pecahan, kita akan bahas dulu nih yang ketinggalan kemarin tentang penjumlahan dan juga pengurangan bilangan asli dan juga campuran. Nah, di sini Bapak ada contoh ya. Bilangan aslinya adalah 6 dan bilangan aslinya dan bilangan campurannya adalah 1/2/5. Sehingga contoh soalnya adalah 6 ditambah 1/2/5. Ingat di sini ada 2 jenis bilangan ya. Yang pertama bilangan asli, ya kan? Yang kedua bilangan pecahan, tetapi jenisnya adalah bilangan pecahan campuran. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Gampang sekali. Ingat, dalam bilangan campuran itu terdapat bilangan aslinya. Maka sebelum kalian membuat penyelesaiannya, kalian coba untuk menjumlahkan kedua bilangan asli tersebut. Oke, di sini ada bilangan 6 ya. Itu adalah bilangan asli. Kemudian di dalam bilangan pecahan campuran ini ada 1/25, di mana angka 1 ini adalah bilangan asli. Nah, caranya jangan lupa kalian jumlahkan dulu bilangan asli tersebut. Oke, nah kemudian baru ya ditambah dengan pecahannya ya, sisanya ya, yaitu 2/5. Sehingga kita dapatkan untuk bilangan asli kalian jumlahkan dulu. 6 ditambah 1 adalah 7. Nah, kemudian kalian tambahkan dengan si pecahan tadi, yaitu 2/5. Nah, setelah itu kalian tinggal menggabungkan saja, karena 7 ditambah 2/5 itu sama saja 7 2/5. Cukup mudah ya tadi tentang penjumlahan bilangan asli dengan bilangan campuran, pecahan campuran. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi operasi pengurangan? Tentunya caranya akan berbeda dengan bilangan yang dijumlahkan. Dan ini mungkin agak sedikit panjang ya, tapi Bapak yakin kalian bisa. Seperti di sini ada contoh soal 4 dikurangi 1/3/5. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus merubah bilangan asli. Nah, di sini kebetulan bilangan aslinya adalah 4 ya, menjadi pecahan campuran. Jadi sebelum dioperasikan pengurangannya, kalian rubah dulu si bilangan asli ini menjadi bilangan pecahan campuran. Nah, seperti kalian tahu ya, bahwa 4 itu adalah hasil dari 3 ditambah 1. Pokoknya intinya ya, si poin ini harus 1. Nah, ditambah berapa supaya 4? Kan 3 kan, berarti 3 ditambah 1. Karena nanti yang akan dirubah menjadi pecahan hanya adalah bilangan yang kedua, yang ini, yang 1 ini. Jadi harus 1 ya. Nah, kalau yang ini menyesuaikan, kalau misalkan ininya 5, berarti kan 1 ditambah 4. Kalau 6 sininya berarti kan 1 ditambah 5. Nah, begitu pula sekarang ini bilangan aslinya adalah 4. Sehingga sama dengan 3 ditambah 1. Nah, kemudian bagaimana Pak? Intinya ini si 4 ini dikurangin 1 aja nih ya. Gitu. Jadi hasilnya kan 3 kan gitu. Nah, jadi sekarang kamu rubahkan, yang dirubah adalah bilangan yang satunya. Yang dirubah ya, dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana cara merubahnya? Lihat dulu ya. Lihat, untuk penyebutnya itu harus sama dengan pecahan yang berikutnya, yang ini nih ya. Kebetulan soal adalah pecahannya adalah 3/5. Nah, berarti kalian harus menggunakan si penyebut yang sama, yaitu 5. Nah, berarti di sini 5. Nah, Pak, pembilangnya berapa? Ini kan 1 ya. 1 kalau dirubah ke pecahan campuran dengan penyebutnya 5, ya berarti si pembilang pun 5. Sehingga bentuk campuran, pecahan campuran dari angka 4
adalah 35/5. Nah, kan tadi sudah ya didapatkan bahwa 4 itu ketika dirubah ke pecahan campuran bentuknya adalah 35/5. Nah, kita sekarang masukkan ya ke soal ya, ke penyelesaiannya maksudnya ya. Nah, 4 dikurangi 1/3/5 sama dengan si 4-nya kan sudah dirubah 35/5. Kamu tulis ini ya. 35/5. Kemudian dikurangin, nah, pecahan berikutnya berapa nih? 1/3/5. 1/3/5. Tuh kan sudah sama kan penyebutnya kan, jadi tidak usah dikasih HP-nya lagi, langsung aja. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa menyebutkan atau bisa mengoperasikan seperti metode sebelumnya atau dengan cara cepatnya seperti ini ya. Kita kurangin dulu nih bilangan aslinya. Di sini kan ada 3 dan 1. Kamu operasikan dulu bilangan aslinya. Nah, berarti 3 ya dikurangin 1 bilangan aslinya ya. Kemudian tambah baru si pecahannya. Yang pertama ada 5/5. Kemudian dikurangin 3/5. Jadi ya ada 2 ya. Nah, si bilangan aslinya 3 dan 1. Nah, kamu kurangin ya, kemudian ditambahkan pecahannya. Nah, 5/5 dan 3/5. Baru dikurangin. Sekarang 3 dikurangin 1 itu berapa? 2. Ditambah berapa sekarang? Ya, coba. 5 dikurangin 3 adalah 2/5 ya, karena sama penyebutnya. Sehingga diperoleh 2 tambah 2/5 atau 2/5. Nah, coba kita lihat contoh kedua ya. 13 dikurangi 2/4/6 ya. Nah, seperti yang tadi yang ini ya, kamu rubah dulu ya si bilangan aslinya. Nah, si bilangan aslinya kamu rubah ke pecahan campuran. Artinya yaitu 13 ya adalah hasil dari 12 ditambah 1 ya. Atau 13 aja dikurangin 1, hasilnya 12. Nah, kemudian kamu rubah deh ya si satunya menjadi pecahan campuran. Nah, berapa Pak pecahan campuran dari angka 1 itu? Nah, lihat lagi nih sih ya. Pecahan yang di soal berapa? Ternyata si penyebutnya 6. Nah, berarti kamu rubah ya menjadi 6/6. Sehingga bentuk dari bilangan asli 13 menjadi bilangan campuran adalah 12 6/6. Sudah begitu, langkah berikutnya adalah seperti kayak tadi yang ini ya. Kamu pindahkan 12/6 ini ke operasinya. 12 berapa tadi? 6/6 dikurangin 2/4/6. Nah, kemudian kamu pisahkan bilangan asli dengan bilangan pecahan campuran. Nah, aslinya ada 12 dikurangin 2. Kemudian pecahannya, lihat di sini ada 6/6 dikurangi 4/6. Nah, sekarang coba kurangin 12 jika dikurangi 2 berapa hasilnya? Kan 10 ya. Betul. Nah, sekarang coba yang ini. 6 dikurangi 4 berapa? Tuh, 2. Per berapa? Tetaplah ya. Si penyebutnya akan sama di sini karena sudah sama. Sehingga tidak perlu dicari KPK ya. Karena di sininya sama ya, 6 dan 6, maka penyebutnya pun 6. Sehingga hasilnya adalah 10
2 per 6. Sekarang kita lanjut ya, menjumlahkan dan juga mengurangkan 3 pecahan. Nah, lihat di sini ada soal pertama, contohnya 8 per 12 ditambah 1 per 12 ditambah 2 per 12. Lihat ya, si penyebutnya itu sudah sama sehingga kalian langsung saja ya menuliskan penyebutnya 12. Cukup 1 ya. Nah, kemudian kalian pindahkan ya, 8 ditambah 1 ditambah 2. Nah, kalian tinggal menjumlahkannya saja. 8 ditambah 1 berapa? 9. 9 tambah 2 berapa? 11. Sehingga didapatkan hasil 11 per 12. Nah, sekarang bagaimana ketika si penyebutnya itu berbeda ya? Ada soal 2 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 5 per 12. Di sini ada 3 penyebut dengan angka yang berbeda. Maka tetap kalian harus mencari KPK dari ketiga angka tersebut. Caranya bisa pot faktor atau kelipatan seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kelipatannya 4 ya. Ada 4, kemudian berapa? 8, kemudian 12. Yang 3 coba 3, kelipatan 3 lagi berapa? 6, kemudian berapa? 9, kemudian 12. Tuh, udah ada yang sama ya. Dan kebetulan yang ketiga itu angkanya 12 sehingga langsung didapatkan KPK yang sesuai adalah 12. Nah, sebutkan di sini KPK-nya adalah 12. Kemudian setelah diketahui KPK-nya, kalian seperti biasa ya mengubah si penyebutnya itu menjadi 12 supaya penyebutnya sama. Yang 2 per 3 kamu rubah dulu ya menjadi 12, berarti harus dikali 4. Maka si pembilang pun sama, dikali 4. Kemudian yang 1 per 4 ya, si penyebutnya harus menjadi 12 sehingga diperlukan perkalian 3. Atasnya pun sama, dikali 3. Kemudian yang 5 per 12 ini ya, coba penyebutnya harus 12 berarti tetap dikali 1 sehingga didapatkan oke, sudah sama ya, penyebutnya 12. 2 kali 4 8 ditambah 1 kali 3 3 ditambah 5 kali 1 adalah 5. Nah, kalian tinggal menyebutkan atau menjumlahkan 8 ditambah 3 ditambah 5 per 12. Nah, sehingga tadi ya 8 tambah 3 berapa? 11 tambah 5 adalah 16. Nah, berarti jawabannya adalah 16 per 12. Ingat, ini harus dibuat pecahan campuran karena si pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi berapa? 12 per berapa di sini ya? 1. 12 dikali 1, 12 ditambah berapa supaya 16? 4. Jadi jawabannya adalah 1, 4. Kemudian 12. Contoh ketiga itu tentang pengurangannya ya. Sama kayak tadi ya. Apabila si bilangannya adalah sama, si penyebutnya adalah sama, 13 misalnya, berarti kalian tinggal langsung mengurangkannya saja. Ini ya, 12 dikurangin 2 dikurangi 5 sama dengan 12 dikurangi 2, 10. 10 dikurangi 5 adalah 5. Jadi jawabannya 5 per 13. Bagaimana ketika kita mendapatkan soal pengurangan pecahan dengan 3 angka ya, tetapi penyebutnya berbeda. Sama kayak tadi ya, nah, kamu cari dulu KPK-nya dari angka 12, 3, 4. Sudah cari ya bahwa KPK dari 4, 3, 12 adalah 12 itu sendiri ya. KPK-nya 12 sehingga kamu tinggal cari aja ya. Kamu sebutkan atau samakan dulu penyebutnya. 12 dikali berapa supaya sama menjadi 12 penyebutnya? Maka dikali 1.
Kemudian 1/3-nya. Nah, penyebut tiganya ini dikali berapa supaya menjadi angka 12? Harus dikali 4. Bawah kali 4, yang atas pun dikali 4. Kemudian 1/4 juga sama ya. Dikali berapa supaya menjadi 12? Dikali 3. Yang atas pun dikali 3. Kemudian ya, penyebutnya sudah sama ya, 12. 2 kali 1 12, 3 kali 4 12, 4 kali 3 12. Ini maksudnya 12 kali 1 ya, 12. Nah, kemudian yang atasnya 11 dikali 1 adalah 11. Kemudian 1 dikali 4 4. Kemudian 1 kali 3 3. Nah, berarti 11 dikurangi 4 berapa? 6, 7 ya. 7 dikurangi 3 berapa? Jawabannya adalah 4/12 ya. Sehingga hasilnya adalah 4/12. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ketika ada dua operasi sekaligus? Ada operasi penjumlahan dan pula operasi pengurangan dalam bilangan ketiga pecahan tersebut. Langkahnya pun sama ya. Nah, kamu berarti mencari dulu KPK dari 3, 4, dan 5. Nah, KPK-nya adalah berapa? 60 KPK-nya. Oke. Kemudian langsung aja ya, kamu ubah dulu sebelumnya. 1/3. Nah, 3 ini dikali berapa supaya menjadi 60? Sehingga dibutuhkan angka 20 ya, supaya penyebutnya menjadi 60 ya. Kemudian yang berikutnya adalah ditambah 1/4. Nah, 1/4 penyebutnya juga sama, harus dirubah ke 60. Maka kamu membutuhkan angka 15 ya, supaya hasil penyebutnya menjadi 60. Bawah kali 15, yang atas pun harus dikali 15. Kemudian maaf, bukan ditambah ya, tapi dikurangi. Dikurangi 1/5. Nah, yang 5 ubah juga menjadi penyebutnya adalah 60. Maka 5 ini memerlukan perkalian 12 supaya menjadi kali 12. Nah, sehingga didapatkan ya, 1 kali 20 adalah 20 ya. Pernya sudah sama ya, per 60. Nah, berarti 1 kali 20 20 ditambah 1 kali 15 adalah 15, dikurangi 1 dikali 12 adalah 12. Nah, sehingga kamu bisa langsung menjumlahkan dan mengurangkannya saja ya. Perannya sudah sama, 60 ya. 20 ditambah 15 adalah 35. Nah, 35 kemudian kamu kurangi dengan angka 12 ya, menghasilkan angka 23. Nah, ini adalah hasilnya, 23/6. Oke anak-anak, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa ya, latihannya dikerjakan dan kirimkan melalui WhatsApp saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.